PN Semarang kosongkan 40 ruko di kawasan Jurnatan, Kota Semarang. KPU datangi pasar sosialisasikan pemilu 2024. TikTok Shop ditutup, pasar Rembang alami peningkatan pembeli. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, panjangnya jalan pengesahan Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau TJSLP atau CSR masih belum ada kata sepakat. CSR yang telah disalurkan oleh sejumlah perusahaan tidak masuk anggaran pendapatan daerah. Jalan panjang merumuskan Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan TJSLP atau CSR masih ditempuh. Kata sepakat dari unsur DPRD Pati dengan unsur eksekutif masih belum final. DPRD Pati menghendaki Raperda CSR diberikan batasan di angka pada rentang 1,5 hingga 2% dari laba bersih. Kendati demikian, dari eksekutif menginginkan tidak ada batasan presentase angka, lantaran ketika terdapat batasan presentase akan mematikan investasi yang ada di Kabupaten Pati. Sukardi selaku Kepala BPKAD menuturkan, pengucuran dana CSR ini masih sebagai pendapatan asli daerah, namun merupakan kewenangan dari tiap perusahaan yang menggelontorkan dana CSR. Tidak. CSR itu kan memang miliknya perusahaan, jadi dia digunakan apa memang perusahaan. Ada yang digunakan sendiri, ada yang kerjasama dengan jalan-jalan. Mungkin nggak bisa proyek sentral. Memang enggak, ketentuan enggak. Itu bukan termasuk pendapatan. Kan tadi saya sampaikan pendapatan itu dari PAD, dari transfer, kemudian juga pengelolaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang Sementara Kepala Inspektor Daerah Pati menuturkan masih belum bisa memberikan komentar mengingat prosesi pembahasan Raperda CSR masih berlangsung. Tidak bisa komentar karena Raperda baru digodok. Hal ini menunjukkan pengaliran dana CSR yang digelontorkan dari perusahaan, baik yang langsung disalurkan maupun yang lewat pemerintah daerah masih menjadi pertanyaan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ribuan massa yang menggeruduk kantor cabang Dinas Kehutanan atau CDK Provinsi Jawa Tengah Wilayah 2 akhirnya mendapatkan kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan yang sebelumnya sempat alot perihal diskusi. Jangan pernah takut. Aksi damai tuntut kesejahteraan petani hutan yang digelar Rabu 18 Oktober lalu di kantor cabang Dinas Kehutanan CDK Provinsi Jawa Tengah Wilayah 2 akhirnya melahirkan surat pernyataan. Ribuan massa yang tergabung dari Aliansi Kelompok Tani Hutan dan Gabungan Kelompok Tani Hutan se-Kabupaten Pati dan Kudus kemarin menggeruduk kantor dengan menggelar aksi jalan kaki dari Gor Pesantena menuju ke kantor cabang Dinas Kehutanan CDK Provinsi Jawa Tengah Wilayah 2 sembari membawa atribut tuntutan. Singgahnya massa di kantor CDK Provinsi Jawa Tengah Wilayah 2 cukup lama, lantaran para perwakilan dari massa duduk bersama untuk beraudiensi. Pembahasan yang alot pun ditemui perihal subsidi pupuk bagi para petani hutan. Koordinator aksi Supriyadi membenarkan alotnya pembahasan demi lahirnya surat pernyataan sebagai kesepakatan tuntutan. Di bawahnya harus satu komando. Sampai pertemuan hari ini kita masih nego di dalam, kita suruh CDK Perhutani dan Dinas Pertanian untuk buat surat pernyataan bahwa kalau memang mampu menjembatani ini ya dijembatani, kalau tidak mampu ya tidak, tapi masih belum mau membuat surat pernyataan secara tertulis. Kami hanya menunggu surat pernyataan tertulis saja. Sementara itu, Harnawa selaku Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 2 menuturkan telah menyepakati surat pernyataan yang telah ditandatangani olehnya, Perhutani KPH Pati, perwakilan KTH Pati, Kudus, dan pendamping Reko Semut Ireng.
Yang khusus alot memang lagi di dalam pengajuan pupuk, Pak. Karena memang pupuk ini sudah dari tahun ke tahun menjadi permasalahan kelompok tani. Karena tadi sudah disampaikan bahwa pupuk itu saat ini mengacu permentan yang didapatkan hanya kelompok tani yang di bawah penyuluhan oleh penyuluh pertanian. Nah, kami bentukan KTH itu didasarkan pada permen LHK. Jadi agak berbeda. Kalau kelompok tani pertanian itu dengan permentan, kalau kami dengan permen LHK. Sementara pupuk subsidi di permentannya, sehingga agak berseberangan. Meskipun sama-sama mengolah tanaman musim. Nah, ini yang menjadi permasalahan tadi yang cukup alot, karena saya tahu karena beliau berkeinginan pupuk segera cair, segera mendapatkan karena merupakan sarana produksi yang harus segera ada. Namun karena kondisi kami juga belum bisa mengalokasikan. Untuk ini sebenarnya kami sudah berusaha sejak tahun 2001 ya. Di provinsi pun sudah diadakan rapat terus untuk usaha supaya kelompok tani ini masuk. Tapi sampai saat ini juga belum bisa dialokasikan, ini sebenarnya kewenangan di kementerian penuh. Dalam surat pernyataan tersebut termaktub 11 pernyataan dan beberapa di antaranya JDK Wilayah 2, KPH Pati dan Dispertan Pati melakukan pendampingan dan koordinasi dalam pengajuan pupuk bersubsidi serta berkoordinasi dengan Dispertan Kudus. Sebuah permasalahan yang berada di kawasan hutan antara KTH dan KPH Pati bakal diselesaikan secara mufakat, termasuk yang dalam proses di kepolisian. JDK Wilayah 2 dan KPH Pati bakal memberikan sanksi kepada karyawannya yang tidak mendukung PSKH DPK. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa saling ejek saat menyaksikan pertandingan sepak bola berujung pengeroyokan. Padahal mereka sama-sama pendukung Persipur Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah. Dalam video terlihat seorang pemuda dikeroyok sekelompok orang di depan minimarket Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah. Meski sudah tidak berdaya, namun sekelompok orang itu tetap mengeroyok. Terdapat 2 orang yang dikeroyok, semuanya terluka di bagian kepala dan wajah. Berapa orang, Bu? Yang kena pukul 2 orang, tapi yang keroyok tuh banyak orang. Gitu. Tadinya mau nolongin tapi aku nggak bisa. Yang kena pukul berapa orang, Bu? 2, yang parah 2 orang masuk. Kena di mana saja, Bu? Hidung sama bibir, yang satunya lagi, terus di kening juga ada. 2 parah itu, Bu? Parah itu ya, 2 orang itu parah. Kalau 2 orang itu kenal nggak, Bu? Nggak kenal, aku kan juga bukan orang sini, Mas. Oh, gitu ya. Iya, aku kan orang sana, Penawan Rejo. Itu anak-anak muda atau gimana? Anak-anak muda. Semua anak-anak muda, Bu? Iya. Menurut PLT Kasih-Humas Polres Grobogan, Ibda Teddy Hirnomo, pengeroyokan itu terjadi pada Sabtu malam kemarin, di mana mereka sama-sama pendukung Persipur. Sebelumnya, supporter dari Kecamatan Penawangan dan Kecamatan Godong saling ejek saat mendukung Persipur melawan Persiku Kudus di Stadion Krida Bakti. Usai pertandingan, kedua kelompok supporter tersebut hendak tawuran di SPBU Ayodhya Purwodadi, namun polisi berhasil membubarkan mereka. Saat kelompok supporter Kecamatan Godong hendak pulang, mereka melihat 2 orang anggota supporter Kecamatan Penawangan sedang berada di minimarket. Tanpa basa-basi, mereka langsung melakukan pengeroyokan. Dan makanan kecil, namun tiba-tiba datang pelaku bersama sekelompok teman-temannya dan hendak mengeroyok korban. Namun dapat dihalau ataupun dibubarkan oleh petugas yang mengawal para supporter tersebut. Setelah berhasil dibubarkan, kemudian korban kembali ke rumah dan mampir kembali ke minimarket di TKP tersebut. Namun datang lagi sekelompok orang, kemudian langsung mengeroyok korban sehingga mengalami luka lebam di bagian muka. Polisi segera datang dan membawa para supporter ke kantor Polsek Penawangan. Kedua belah pihak pun akhirnya sepakat berdamai. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, ditinggal pergi bekerja sebuah rumah semi permanen di Dusun Gayaman, RT 2 RW 2 Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Kamis siang ludes terbakar. Penyebab kebakaran belum bisa dipastikan, namun api terlihat di bagian dapur rumah milik korban. Akibat kejadian tersebut tidak ada barang yang bisa diselamatkan. Kebakaran yang terjadi di siang hari ini sempat membuat warga panik. Pasalnya rumah Mutakin berada di gang yang sempit dan berada di permukiman padat penduduk. Warga yang melihat api sudah membakar rumah semi permanen ini seketika memadamkan dengan alat seadanya. Menurut Fatoni, api muncul dari bagian dapur rumah. Dengan cepat api langsung membesar. Spontan warga langsung memadamkan menggunakan alat seadanya. Beruntung api tidak sampai merembet ke rumah tetangga. Dari bagian dapur, Pak. Kemungkinan itu ya mungkin asumsi saya yang terbesar itu dari kompor, Pak. Oh, dari kompor ya kemungkinan. Itu budi saya lah, ini rumah budi saya, ini rumah budi saya, dan ini depannya rumah saya. Oh, saat itu memang pemilik rumahnya tidak di rumah? Lagi keluar ya. Dari keluar. Lagi kosong, mungkin ya Pak, lagi ngangetin makanan atau apalah. Namanya musibah atau lupa lah mungkin. Tapi tetap dari dapur awalnya terus. Nggak sampai 5 menit itu langsung sampai itu. Langsung besar langsung itu, Pak. Manual dulu aja nunggu pemadam kebakaran 15 sampai 20 menit baru datang. Alhamdulillah, Mon. Oh, barang-barangnya ada yang diselamatkan, bisa diselamatkan nggak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ya. Yang barang punya ini tidak ada sama sekali, Pak. Semuanya. Mutakin, pemilik rumah, menuturkan saat terjadi kebakaran, istrinya sedang membantu tetangga. Sedangkan dirinya yang bekerja sebagai tukang ojek masih mangkal di Kalipendo. Dirinya tahu kejadian itu dari warga yang menemuinya. Dari Pak Sabla Mbak Sadipan, Kalipendo. Saat itu Bapak masih bekerja atau bagaimana?
Kalau tadi ngetem dan kali beduk. Oh, ojek. Jadi ojek ya. Setelah dikabari kalau rumahnya terbakar, sampai di sini gimana? Di sini kalau dikabari mau telas. Oh, sudah habis semua ya. Berarti tidak ada barang-barang yang bisa diselamatkan, Pak? Tidak ada. Semua terbakar semua ya? Semua gitu. Saat itu di rumah nggak ada orang? Tidak ada. Lah istrinya kemana? Ini rewang teringking nih. Oh, di belakang rumah, bantu orang ya. Kepala Dusun Gayaman Muhammad Amir Godi mengatakan, saat kejadian rumah dalam keadaan sepi, pemilik rumah Mutakin sedang bekerja dan istrinya diketahui sedang keluar rumah. Saat melihat api yang membesar, warga yang berada di sebelah rumah korban berupaya menyelamatkan barang berharga dan menyemprotkan air. Atau di pawon dapur ya? Seperti itu. Ya. Itu sudah besar Mas apinya, Mas? Itu sudah besar. Karena saya sampai di lokasi itu saya telepon gambarnya itu jam 11.14. Kemungkinan kejadian itu mungkin jam 11. 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melokalisir api agar tidak merambat ke rumah lainnya. Barang berharga milik korban tidak bisa diselamatkan karena rumah dalam keadaan sepi. 30 menit petugas berjibaku memadamkan api dan berhasil melokalisir. Akibat kebakaran ini menurut pemilik rumah kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Pengadilan Negeri Semarang melakukan pengosongan terhadap 40 ruko di kawasan Jornatan, tepatnya di Jalan Agus Salim. Pengosongan dilakukan setelah PT KAI memenangkan gugatan perdata terhadap 30 pemilik ruko di tingkat pengadilan. Sementara itu, penghuni ruko memohon untuk menunda eksekusi. Eksekusi pengosongan terhadap 40 ruko yang berada di Jalan Agus Salim, kawasan Jornatan, Kota Semarang dilakukan Pengadilan Negeri Semarang. Pembacaan eksekusi dilakukan pihak Pengadilan Negeri Semarang di hadapan penasihat hukum dan penghuni ruko.
Kuasa hukum dari penghuni ruko menanggapi proses eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Semarang. Menurutnya warga berhak mendapatkan hak guna bangunan atau HGB setelah ada putusan dari Mahkamah Agung adanya proses tukar guling. Kami tujukan kepada kuasa hukum PT KAI. Kalau memang benar-benar untuk mengamankan aset, seharusnya tanah pengganti di wilayah Supratman diurusi saudara kami. Saudara kami diurusi karena aset yang di wilayah Supratman itu nilainya jauh lebih tinggi daripada di sini. Dan terakhir kalinya kita tahu bahwa ini untuk kegiatan UMKM. Meski penghuni ruko sempat meminta penundaan eksekusi, namun pihak pengadilan tetap melakukan eksekusi. Menurut salah satu penghuni ruko yang sudah menempati sejak tahun 1970, sebelumnya sempat menyewa kepada PT KAI. Namun setelah terjadinya sengketa pada tahun 2008, pihak penghuni ruko tidak membayar sewa hingga sekarang. Oh, nggak sewa, Pak. Karena kita tuntut melalui PT UN. Bahwa kita tahu, kita kan ada belakang, tahu tanah di PKT. Dan kita tahu bahwa tanah ini punyanya belakang dan PKT. Yang mana KAI belum konversi. Artinya dari 2008 memang tidak ada pembayaran apapun kepada siapapun ya Pak ya? Nggak ada, karena dalam waktu itu sengketa Pak, kita tuntut di PT UN. Terus kalau saat ini ada permintaan untuk membayar 5 juta rupiah per bulan sejak 2008 gimana Pak? Tentu keberatan. Sementara itu, manajer Humas KAI Daup 4 Semarang mengatakan sebagian besar penghuni ruko sudah menjalankan putusan eksekusi dengan sukarela. Pengambil alihan ruko ini berdasarkan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan PT KAI Persero. Ya, KAI telah berhasil mengambil alih kembali asetnya berupa 40 ruko yang berada di lahan eks stasiun Jurnatan seluas 3.060 meter persegi. Pengambil alihan ruko ini berdasarkan adanya putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan PT Kereta Api Indonesia Persero. Eksekusi aset milik KAI dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang dan hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku. Dari 40 ruko, sebagian besar penghuni telah melaksanakan isi putusan secara sukarela dan bersikap kooperatif. Pada proses eksekusi dijaga ketat aparat kepolisian dan beberapa ruko tampak dipasangi pengumuman pindah tempat. Lahan seluas 3.036 meter persegi sebelumnya merupakan bekas stasiun Jurnatan. PT KAI melakukan perjanjian dengan PT Equatorial di tahun 1975 untuk melakukan pembangunan 30 ruko dan memiliki hak menyewakan selama 15 tahun dan setelahnya diserahkan kembali kepada PT KAI. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah di salah satu desa terpencil di kaki Gunung Slamet mendapatkan apresiasi dari Ketua Tim Pengawas dan Evaluasi atau WASEF. Dalam program TMMD reguler ke-118 ini antusias warga terlihat, di mana setiap hari ada perwakilan RT yang turut serta membantu pekerjaan jalan. Inilah rombongan tim WASEF dari Staf Teritorial Angkatan Darat yang dipimpin langsung oleh Kolonel Arhanud M. Jamaluddin Malik saat mengunjungi lokasi TMMD reguler ke-118 di Desa Kaliloka, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kolonel Arhanud M. Jamaluddin Malik mengatakan peninjauan tim WASEF TMMD di kegiatan TMMD reguler oleh Kodim 0713 Brebes untuk mengecek apakah program kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik serta untuk mengetahui kendala yang ada di lapangan untuk dipecahkan. Ia juga menyaksikan secara langsung antusias masyarakat Kaliloka di mana ada 26 rukun tetangga atau RT yang secara bergantian setiap hari turut membantu kegiatan TMMD. Pihaknya pun yakin pekerjaan jalan TMMD Rabat Beton Sansit sepanjang 695 meter dengan lebar 3,5 meter akan selesai dalam kurun waktu 20 hari dari 30 hari pelaksanaan. Ya, kami tim WASEF TMMD ke-118 untuk meninjau kegiatan TMMD yang sudah atau baru dibuka kemarin. Bagaimana perkembangannya, apakah ada kendala di lapangan, apakah sasaran-sasaran itu sudah bisa dimulai,
terus bagaimana kemanunggalan antara masyarakat dengan TNI yang bekerja di lapangan. Untuk antusias masyarakat di Desa Kaliloka sendiri, bagaimana Bapak? Nah, ini sangat luar biasa ya. Tadi kami juga dijelaskan sama Pak Kepala Desa, sama Pak Dandi, sama Asda juga bahwa di sini ada 26 RT. Jadi kalau ini pelaksananya kurang lebih 30 hari, kemudian setiap RT bergantian, satu RT per hari. Kemudian dari Ketua RT tadi sampaikan ada satu RT 85 KK, berarti ini luar biasa. Pasti perkembangannya akan cepat sekali. Jadi mungkin pengerjaan ini yang kurang lebih jaraknya sekitar 675 meter, mungkin tidak sampai selesai TMMP sudah selesai. Kolonel Jamaluddin Malik juga berkesempatan memberikan bantuan sembako kepada warga kurang mampu dengan didampingi asisten 1 Pemkab Brebes Khairul Abidin mewakili Bupati dan Satgas TMMD Reguler 118 Brebes atau Dandim Letkol Infanteri Tantram Basuki, Babanda Baktisterem 4 Diponegoro, Pasi Baktisterem 071 Wijaya Kusuma, Kadin Permades Brebes, Kepala Baperlitban Brebes, Forkompimcam Sirampok, dan Kepala Desa Kaliloka Nanang Haki. Dari Brebes, Gus Fadila, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, sebagai upaya pengentasan kasus stunting, pemerintah Kabupaten Pati memberikan bantuan secara simbolis kepada Ketua Tim Penggerak PKK di 6 kecamatan yang menjadi lokasi fokus atau Laku Stunting 2023 sekaligus memberikan penghargaan kepada Bapak Asuh Anak Stunting atau BAAS. Sebagai salah satu langkah percepatan penurunan kasus stunting melalui program Bapak Asuh Anak Stunting, pemerintah Kabupaten Pati menggelar rapat koordinasi penanganan stunting
sekaligus penyerahan secara simbolis bantuan dari Bapak Asuh Anak Stunting yang disampaikan PJ Bupati Pati kepada Ketua Penggerak PKK di 6 kecamatan yang menjadi lokasi fokus stunting 2023. 6 kecamatan yang menerima secara simbolis bantuan tersebut adalah Kecamatan Dukuh Seti, Kecamatan Tayu, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gunung Bungkal, Kecamatan Telogobungu, serta Kecamatan Wino. Bantuan yang diberikan tersebut langsung disalurkan melalui Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang berkoordinasi dengan Tim Penggerak PKK Desa dan akan direalisasikan oleh Tim Dapur Sehat atau DASAT untuk kemudian disajikan tambahan nutrisi kepada anak stunting sesuai dengan menu yang telah dikoordinasikan dengan ahli gizi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Pati, Muhtar, mengungkapkan, hingga kini program Bapak Asuh Anak Stunting ini telah menghimpun dana sebesar Rp254.415.000 dan telah tersalurkan sebanyak Rp238.900.000 kepada kelompok sasaran. Muhtar menjelaskan dari masing-masing anak stunting ini nantinya akan mendapatkan paket nutrisi senilai Rp2.700.000 selama 6 bulan ke depan, atau Rp15.000 setiap harinya. PG juga menjelaskan bahwa program Bapak Asuh Anak Stunting ini mampu menurunkan kasus stunting di Pati. Terbukti dari data elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM menunjukkan data stunting di Pati saat ini mencapai 5,6% atau masuk dalam kategori rendah. Dengan momentum tadi, harapan kami menjadi sebuah motivasi bagi yang belum menjadi Bapak Asuh Anak Stunting bisa menjadi Bapak Asuh Anak Stunting, baik dari lingkungan pemerintah, swasta, dan sebagainya. Dari Basnas juga sudah masuk, dari Bayangkari sudah masuk, kemudian dan yang lain-lain juga sudah masuk, gitu ya. Selain penyerahan bantuan, pemerintah Kabupaten Pati juga memberikan penghargaan secara langsung untuk Bapak Asuh Anak Stunting kepada anggota DPRD Komisi D Kabupaten Pati, Suwarno, yang telah memberikan bantuan sebesar Rp30 juta untuk membantu mengentaskan permasalahan stunting di Kabupaten Pati. Perbuatan saya yang tidak seberapa itu, bantuan saya yang tidak seberapa itu diberi penghargaan oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah diberi rezeki longgar, lober, dan saya pengen anak-anak yang kurang beruntung, yang sedang menderita stunting itu bisa ikut merasakan sedikit rezeki saya, supaya agar mereka bisa tumbuh dengan sehat dan bisa menjadi anak-anak yang cerdas, sehingga nanti harapannya ke depan bisa punya kontribusi terhadap kemajuan bangsa. Suwarno berharap ke depan akan memunculkan orang-orang dermawan yang bersedia menjadi Bapak Asuh Anak Stunting di Kabupaten Pati, sehingga permasalahan stunting ini bisa dituntaskan bersama-sama dengan waktu yang lebih cepat. Dari Pati, Galuh Sofa, Lingkat TV melaporkan. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam proses pemilihan, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kendal melaksanakan kegiatan sosialisasi partisipasi pemilih di 14 pasar secara serentak. Kegiatan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Banyak dari mereka yang berhenti sejenak untuk mendengarkan informasi dan mengajukan pertanyaan ke petugas. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara serentak di 14 pasar di Kendal dengan sasaran pedagang dan pengunjung pasar. Salah satu tempat yang dituju yakni Pasar Kendal. Sejumlah petugas KPU memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan suara dalam pemilihan umum. Masyarakat juga diingatkan tentang tanggal penting terkait dengan pemilihan seperti waktu terakhir pendaftaran pemilih, pemungutan suara, dan lainnya. Kegiatan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat yang mengunjungi pasar. Banyak dari mereka yang berhenti sejenak untuk mendengarkan informasi dari petugas dan mengajukan pertanyaan. Komisioner KPU Kendal Zainut Tolibin mengatakan kegiatan sosialisasi partisipasi pemilih merupakan rangkaian kirap politik selama 6 hari dengan sasaran di tempat wisata, pasar, dan pemilih pemula di 20 sekolah. Yang mana ini Kabupaten Kendal itu kebagian dari titik ketujuh dari Papua. Kirap di Kendal ada seminggu,
Ini adalah sekarang adalah kirap sosialisasi ke-6, yaitu di 14 pasar di Kabupaten Kendal. Salah satunya ini pas di Pasar Kendal. Jadi tujuan kami adalah di para pedagang dan pembeli, aktivitas pasar untuk kita menjadikan sosialisasi di mana agar para pedagang dan pembeli tahu bahwa pemilu itu tetap jalan, akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nanti kita kenalkan partai politiknya, kita kenalkan berapa mendapatkan surat suaranya kepada mereka. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Kendal, Putut Amil Luhur, menjelaskan pasar dipilih untuk sosialisasi karena merupakan tempat keramaian. Tempat keramaian, terus kemarin kita melakukan sosialisasi di SMA, tepatnya di SMA Negeri 2 Kendal. Untuk pemilih pemula, masyarakat diharapkan sudah mengetahui akan adanya pemilu 14 Februari 2024. Sudah pada tahu, rata-rata sudah pada tahu, kecuali mungkin nanti sosialisasi untuk calon anggota DPR atau DPRD. Belum, karena belum ditetapkan oleh KPU juga. Nanti tinggal menunggu itu, mereka ingin tahu calon-calonnya. Tadi kalau saya lihat selama sosialisasi, mereka penasaran calonnya siapa aja sih. Kalau partai-partainya kan sudah ada di leaflet tadi, ada 18 partai politiknya. Sosialisasi di pasar ini adalah salah satu dari sejumlah upaya yang dilakukan oleh KPU Kendal untuk mencapai target partisipasi pemilih yang tinggi dalam pemilihan umum berikutnya. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, setelah ditutupnya TikTok Shop oleh pemerintah, pedagang pasar Rembang mengaku mengalami kenaikan pembeli serta pengunjung hingga 20%. Kondisi ini menjadi harapan baru bagi para pedagang tradisional untuk tetap berjualan dan berharap ke depan akan semakin ramai pembeli.
para pedagang pasar tradisional kini dapat agak tersenyum. Keluhan mereka terkait maraknya penjualan online mendapat perhatian dari pemerintah, yakni dengan menutup sementara TikTok Shop yang diduga membuat para pedagang sepi pembeli. Dari beberapa keterangan pedagang, salah satu medsos bahkan menjual barang dagangan jauh di bawah harga pasaran. Hal itulah yang diduga membuat pedagang pasar tak menarik lagi. Salah seorang pedagang pasar yang juga Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kota Rembang, Sutono, mengatakan, ia dan pedagang pasar merasa bersyukur karena TikTok Shop sudah ditutup. Meski saat ini peningkatan pengunjung serta pembeli di pasar masih 20%, namun hal tersebut telah memunculkan semangat pedagang untuk tetap berjualan. Setelah TikTok ditutup ini, ada peningkatan sedikit untuk pedagang pasar Kota Rembang khususnya. Biasanya sebelum TikTok ditutup Pak, ada berapa persen Pak pendapatan dan setelahnya seperti apa? Sebelum TikTok ditutup, kemarin sudah saya sampaikan bahwa dengan adanya TikTok itu kita ada penurunan sekitar 60%. Tetapi dengan adanya TikTok dibuka kembali atau diizinkan tidak beroperasi, kami ada peningkatan sekitar 10-20%. Pak, harapannya pedagang sendiri Pak setelah adanya TikTok tutupan ini Pak? Harapannya pedagang mudah-mudahan nanti sampai ke depannya kita pedagang ini bisa berjualan dengan tenang dan tentunya harapannya juga harus ada peningkatan. Mewakili rekan-rekannya, Sutono berharap nantinya para pedagang dapat terus berjualan dan semakin ada peningkatan lagi. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Liga 3 akan segera bergulir, namun klub legendaris dari Kota Garam PSIR Rembang hingga kini belum ada tanda-tanda akan ikut berkompetisi. PSIR sendiri merupakan klub dengan torehan sejarah yang membanggakan, bahkan menjuarai Divisi 3 pada tahun 2005 serta menjuarai Divisi 2 pada tahun 2006. Klub berjuluk Laskar Dampo Awang belum menunjukkan gairah mengikuti Liga 3 tahun ini. Padahal sebelumnya klub yang bermarkas di Stadion Krida Rembang ini tiap tahun selalu eksis dalam perhelatan Liga di Indonesia. Bahkan di beberapa kecamatan di Rembang sudah ramai beredar sejumlah poster dorongan agar PSIR di tahun ini meramaikan kancah sepak bola Indonesia. Begitu pula ribuan supporter yang siap mendukung akan merasa kecewa bila nantinya PSIR tidak jadi ikut dalam perhelatan Liga 3 Indonesia. Salah seorang fans Kota Rembang mengaku sedih dan kecewa bila seandainya PSIR tidak bisa ikut dalam kompetisi tahun ini, di mana ia sejak mulai tahun 2000-an sudah sering menonton tim kebanggaan warga Rembang bertanding. Saya nonton sepak bola PSIR khususnya itu pas waktu kelas 3 SD. Kelas 3 SD kelas tahun berapa ya? Sekitar tahun 2006 ya. Persis itu waktu divisi utama Liga Tipon itu. Saya benar-benar mengamati posisi siapa pemainnya, terus siapa pelatihnya. Di situ pemain ada Rene Martinez, ada Leo Valencia dan teman-teman lain yang lain. Yang membuat Mas cinta dengan PSIR apa Mas? Kembali lagi cinta itu gimana Mas ya? Cinta itu nggak perlu alasan sih. Kembali lagi itu harga diri sih Mas, harga diri kurang lebih harga diri masyarakat Rembang. Kayak PSIR tahun ini sampai sekarang sih mungkin belum ada kejelasan sendiri ya Mas. Saya bilang belum ada kejelasan sendiri terkait apa, permasalahannya apa. Lah mungkin ada kendala di APBD. Soalnya kan Liga 3, Liga 3 itu kan masuknya amatir itu mewajibkan pakai APBD. Pastinya sih kalau soal kecewa nggak kecewa pasti kecewa karena satu PSIR belum mengonfirmasi juga ikut di Liga 3 apa enggak itu. Bahkan dari pihak Ketua Umum PSIR Rembang yang juga merupakan Wakil Bupati Rembang saat ditanya terkait nasib PSIR ke depan enggan menjawab dan menghindar. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Pengadilan Negeri Semarang melakukan pengosongan terhadap 40 ruko di kawasan Jurnatan, tepatnya di Jalan Agus Salim, Semarang.
Pengosongan dilakukan setelah PT KAI memenangkan gugatan perdata terhadap 30 pemilik toko di tingkat pengadilan. Sementara itu penghuni ruko memohon untuk menunda eksekusi. Saling ejek saat menyaksikan pertandingan sepak bola berujung pengeroyokan. Padahal mereka sama-sama pendukung Persipur Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah di salah satu desa terpencil di kaki Gunung Slamet mendapatkan apresiasi dari Ketua Tim Pengawas dan Evaluasi atau WASEF. Dalam program TMMD reguler ke-118 ini antusias warga terlihat, di mana setiap hari ada perwakilan RT yang turut serta membantu pekerjaan jalan. Dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam prosesi pemilihan, Komisi Pemilihan Umum KPU Kendal melaksanakan kegiatan sosialisasi partisipasi pemilih di 14 pasar secara serentak. Kegiatan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Banyak dari mereka yang berhenti sejenak untuk mendengarkan informasi dan mengajukan pertanyaan ke petugas. Liga 3 akan segera bergulir, namun klub legendaris dari Kota Garam Rembang hingga kini belum ada tanda-tanda akan mengikuti kompetisi yang akan bergulir. PSIR sendiri merupakan klub dengan torehan sejarah yang membanggakan, bahkan pernah menjuarai Divisi 3 pada tahun 2005 serta menjuarai Divisi 2 pada tahun 2006. Pemirsa, rangkuman berita tadi menutup jumpa kita di Jateng hari ini. Saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.